Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu tanggal 16 Juli. Akan baca sama-sama dari diary nomor 1488B. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka 1488B. 1488 itu adalah percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang memperjuangkan kesempurnaan. Jiwa katakan, "Ya Allah, aku merasa hatiku penuh dengan kasih-Mu dan bahwa sinar-sinar kerahiman dan kasih-Mu telah menembus jiwaku. Atas perintah-Mu, Tuhan, aku kini pergi. Aku pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ditopang oleh rahmat-Mu, Tuhan, aku siap mengikuti Engkau tidak hanya ke Tabor, tetapi juga ke Kalvari. Aku ingin menuntun jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Mu, sehingga semarak kerahiman-Mu dapat terpantul dalam semua jiwa, dan rumah Bapa kami menjadi penuh sesak. Dan apabila musuh mulai menyerang, aku akan berlindung di balik perisai kerahiman-Mu." Di situ dikatakan, "Ya Allah, aku merasa hatiku penuh dengan kasih-Mu." Ini percakapan antara Allah yang Maha Rahim ya. Tadi saya sudah katakan, dengan jiwa yang memperjuangkan kesempurnaan. Jadi dia belum sempurna, tapi dia mau menjadi sempurna. Jadi ada perjuangan, ada tantangan, ada PR ya, ada pekerjaan rumah, ada tugas yang harus kita lakukan. Di sana dikatakan, "Aku merasa hatiku penuh dengan kasih-Mu, dan bahwa sinar-sinar kerahiman dan kasih-Mu telah menembus jiwaku." Kalau kita punya keinginan untuk menjadi sempurna, Tuhan juga enggak diam-diam aja. Tuhan juga akan tolong kita. Tuhan akan membuat sarana, situasi, keadaan yang membuat kita juga ditunjang untuk menuju ke arah sana. Ya, jadi bukannya kita berjuang sendiri, enggak. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, pendampingan Tuhan. Suster Faustina pernah bilang kan ya, untuk kita menjadi suci syaratnya satu, punya sebutir aja kemauan untuk berbuat baik. Begitu pula dengan keinginan untuk menjadi sempurna. Jadi kita kembali lagi, kita harus punya keinginan, punya target. Bukan jalanin hidup seperti biasa-biasa aja. Saya berdosa, saya mau jadi sempurna. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan niat baik itu pasti menyenangkan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, baru berjuang mau jadi sempurna ya, berarti belum sempurna. Di situ dikatakan, "Aku merasa hatiku penuh dengan kasih Tuhan." Sinar-sinar kerahiman itu menembus jiwaku. Dia merasakan kehangatan, kehadiran, belas kasih Tuhan. "Atas perintah-Mu, aku kini pergi. Pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa." Jadi kita punya PR, punya tugas. Tuhan senang kalau kita selamat. Seperti dikatakan, satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Tapi Tuhan akan jauh lebih senang
kalau kita bertobat dan kita juga bisa mengajak jiwa-jiwa lain untuk juga bertobat, membawa jiwa-jiwa lain kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, atas perintahmu aku pergi. Perintahnya apa? Orang ini disuruh apa? Pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Orang yang belum tahu tentang kerahiman perlu kita jelaskan, perlu kita ceritakan, perlu kita nyatakan dalam hidup kita, supaya dia juga bisa merasakan kerahiman Tuhan. Ditopang oleh rahmat-Mu, aku siap. Jadi kita perlu ada persiapan. Kita harus yakin juga bahwa niat baik itu pasti Tuhan senang dan Tuhan akan memberikan rahmat supaya kita bisa ada di jalan tersebut. Aku siap ikut ke Gunung Tabor, tapi juga ke Kalvari. Siap menderita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku ingin menuntun jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Mu. Jadi pertama kita punya tujuan, ingin menjadi sempurna. Tuhan kasih kita tugas, tapi juga enggak dibiarin kayak gitu aja. Tuhan beri kita rahmat, beri kita kasih-Nya, merasakan sinar-sinarnya. Kita melakukan tugas. Apa yang kita mau lakukan? Yaitu kita juga harus punya keinginan untuk menuntun agar jiwa-jiwa itu ke mata air kerahiman Tuhan. Sehingga semarak kerahiman-Mu dapat terpantul dalam semua jiwa. Jadi bukan hanya saya aja yang merasakan kerahiman Tuhan. Kita juga harus bisa mengajak jiwa-jiwa lain supaya jiwa-jiwa itu juga merasakan kerahiman Tuhan. Jadi kalau lihat sinar-sinar merah dan sinar-sinar pucat dari gambar kerahiman, sinar itu kan menyinari kita, ya, seperti dia katakan, sinar-sinar kerahiman menembus jiwaku. Menembus jiwaku, kita bisa merasakan Tuhan menawarkan satu kehidupan baru, Tuhan menguduskan kita, menyucikan kita, mengampuni kita. Nah, sinar-sinar ini bukan hanya kita nikmati sendiri, kitanya sendiri harus menjadi pembawa sinar tersebut kepada orang lain. Jadi sinar yang kita terima dari gambar yang Maha Rahim, seolah-olah sinar ini masuk ke dalam hati kita dan tembus nyata dari perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, kata-kata kita nyata ada kerahiman Tuhan. Jadi kita jadi alatnya Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Dan supaya semarak kerahiman Tuhan terpantul dalam semua jiwa. Prosesnya ada yang lama, ada yang cepat ya. Tapi target kita adalah ingin menuntun mereka ke mata air kerahiman Tuhan. Sehingga semarak kerahiman-Mu dapat terpantul dalam semua jiwa dan rumah Bapa menjadi penuh sesak. Penuh sesak dengan orang-orang yang memuliakan kerahiman Tuhan. Dan apabila musuh mulai menyerang, pasti si jahat gak suka. Aku akan berlindung di balik perisai kerahiman-Mu. Jadi kita berlindung juga di balik perisai kerahiman Tuhan. Ada orang yang melecehkan kita jangan jadi marah, jangan emosi, tapi kita berlindung di balik perisai kerahiman Tuhan. Artinya kita ampuni dia. Kita berdoa buat dia. Kita tetap mengasihi dia, ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang tadi dikatakan perbuatan aku ingin pergi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Gimana caranya, ya? Ada beberapa cara sederhana sebetulnya yang bisa kita mulai praktekkan. Ada tindakan-tindakan atau ada perbuatan-perbuatan belas kasih yang kita tahu 7 perbuatan belas kasih jasmani, 7 perbuatan belas kasih rohani. Juga di dalam diary Yesus bilang untuk berbelas kasih itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Dalam doa, berkata-kata, dan tindakan.
Ya, jadi ada 3 perbuatan belas kasih. Doa, perkataan, dan tindakan. Ada 7 perbuatan belas kasih rohani dan ada 7 perbuatan belas kasih jasmani. Saya coba kasih beberapa contoh yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lakukan. Ya, dengan perbuatan, misalnya dengan perbuatan. Kita kunjungi mereka yang sakit atau yang kesepian. Mungkin di lingkungan ya, kita tahu ada anggota lingkungan yang hidupnya sendiri. Dia punya anak, tapi anaknya nggak pernah datang, nggak pernah tengok. Dia hidup sendiri. Ada juga yang saya tahu, mamahnya dikasih rumah, tinggal di situ sama satu pembantu, tapi udah gitu anaknya nggak pernah datang, nggak pernah mikirin juga makanannya, padahal tinggal di dalam satu kompleks. Baru terjadi heboh setelah ada bau busuk. Setelah dibongkar rumahnya, dipelajari, ternyata si mamah itu sudah meninggal di rumah tersebut. Dan memang pada waktu itu si pembantunya lagi pulang kampung. Tinggal dalam satu kompleks, tapi anak itu nggak pernah datang karena dia pikir kewajiban saya sediain rumah, sediain pembantu, siapin uang, udah selesai. Bukan seperti itu ya. Jadi di sini kunjungi yang sakit. Kita yang sehat, bahkan teman saya pernah bilang, aduh Bu Esther, saya selalu berdoa, kalau ada yang sakit saya pasti kunjungan. Lebih baik saya kunjungi yang sakit daripada saya yang sakit. Bukan syukurin ada orang lain sakit ya, tapi buat dia, selama badan dia masih sehat, dia mengunjungi yang sakit, dia menghibur. Ada korban waktu, ada korban biaya, ada materi ya, tapi dia bilang saya lebih baik seperti itu daripada saya yang sakit. Kalau saya sakit saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa pergi, bahkan nyusahin orang jadi nengok saya ya. Yang berikut, kita bisa juga tulis surat, memberi support, menguatkan ya. Mungkin sekarang zamannya bukan surat ya, kirim WA aja, say hello, apa kabar, bagaimana kabarnya, tanya, menguatkan. Kan ada orang juga ya, aduh Esther saya di rumah sakit terus nih, nggak bisa keluar rumah sakit, dokter masih periksa, belum ketahuan sakitnya apa. Nah, kita bisa menghibur dia. Walaupun zaman COVID seperti ini, kita bisa WA dia. Ya sudah, sabar, banyak doa. Mungkin memang Tuhan mau kamu istirahat. Karena selama ini dia nggak pernah istirahat, nggak pernah membuat badannya istirahat. Ya. Yang berikut, kita mungkin bisa kasih makanan ke tetangga atau orang yang kita tahu butuh makanan. Lagi zaman COVID seperti sekarang ini. Banyak orang yang di PHK, yang kerjanya jadi asal kerja, yang penting dapat uang, nggak terlalu peduli uangnya berapa, yang penting kerja. Ya. Nah, orang-orang itu kan perlu kita perhatikan. Pernah satu kali ada teman komunitas cerita ya, ini kaitannya dengan banjir. Rumah dia tinggi, tinggal di satu perkampungan ya, rumah dia tinggi. Waktu banjir datang, rumah dia nggak kena banjir. Tetangga-tetangganya numpang hidup di situ. Ya, dia tetangganya udah nggak peduli dengan apa yang kebanjiran. Yang penting orangnya selamat. Jadi dia tampung tetangganya, dan dengan begitu dia juga akhirnya masak seadanya, memberi makan tetangganya. Itu juga perbuatan belas kasih, membantu orang yang sedang membutuhkan. Yang dilakukan yang lain, kita ngajar, kita mewartakan tentang Yesus yang Maha Rahim. Dengan kita pakai lambang Yesus yang Maha Rahim ya, pakai pin, orang kan juga bisa tanya, itu apa sih Esther? Nah, itu kita bisa cerita. Ya, kita kan nggak mungkin di pasar, di jalan kita cerita teriak-teriak tentang kerahiman Tuhan ya. Tapi kita harus melakukan hal-hal tertentu yang memancing orang, membuat orang jadi bertanya. Apalagi yang lain, bantu yang membutuhkan. Dengan zaman seperti ini pasti banyak yang butuh bantuan. Contoh ya, di dalam komunitas, mulailah ibu-ibu mengeluarkan keahliannya memasak. Ada ayam panggang, ada sop iga, ada ikan bakar, ada kue serabi, ada empek-empek, ada bakso, ada siomay, ada ya banyak ya. Nah, kita juga bisa lakukan perbuatan baik untuk membantu mereka. Pertama, kita beli supaya apa yang dia lakukan merasa dihargai, merasa laku.
kita beli. Sambil beli, karena teman, kita boleh bercerita juga. Oh, ini kemanisan, ini keasinan, supaya dia ada improvement, supaya makanannya makin lama makin enak. Saya pernah bilang juga begini ke suami saya ya, kita kan ada mobil. Suatu hari kan mobil itu masuk ke bengkel. Ada teman bilang, jangan ke sana, mahal katanya gitu. Terus saya cuma pikir, seandainya mahal pun, ya udah nggak apa-apa. Kan teman komunitas juga yang menikmati. Dan yang saya senang, teman saya bertanggung jawab. Dia selalu memberikan apa yang ada dalam kondisi dalam mobil tersebut, nggak ditutupin, nggak dibikin palsu aneh-aneh, dan menurut saya nggak mahal ya. Tapi kan itu pendapat orang, silahkan. Cuma saya berpikirnya saya bisa bantu dia, saya toh seandainya kasih untung juga dia menikmati untung, dan saya merasa nyaman berurusan sama teman sekomunitas. Itu salah satu contoh lain ya. Kerja sosial, kita juga bisa melakukan sebagai penggerak, sebagai pionir untuk kerja sosial di RT RW. Bersihin got misalnya ya, atau sapu sampah atau apa, itu kita bisa lakukan. Hal yang lain yang kita bisa lakukan apa? Ampunilah yang bersalah kepadamu. Berapa kali Tuhan? Yesus bilang 70 kali 7 kali. Lakukanlah. Jadi jangan diingat-ingat kesalahan orang. Yang penting orang itu salah ya sudah diampuni. Orang itu salah ya sudah diampuni. Jadi otak kita juga bersih. Enggak diisi dengan dosa-dosa orang. Dengan kata-kata, contoh ya. Ada orang minta ampun, ya kita bilang ya saya ampuni kamu. Ya dengan kata-kata. Atau kasih support, kasih nasihat, kasih advice ke yang membutuhkan. Kadang-kadang teman kita juga bingung kan ya. Aduh, baiknya gimana nih ya Esther? Samalah misalnya kayak mamahnya masuk rumah sakit. Ada yang bilang harus dikasih obat ini. Ada yang bilang lagi harus herbal ini. Nah, kita bisa kasih nasihat, advice sejauh kita tahu. Jangan sok tahu ya. Yang berikut. Kalau dengan kata-kata ada orang yang gosip, kita juga bisa stop, jangan ikutan gosip. Jangan tambah seru, wah daripada nganggur di rumah aja ya sudah sama-sama gosip. Kita hindari gosip, bahkan kita boleh bilang ngapain kita gosip. Di grup WA ya juga banyak cerita-cerita aneh ini itu ya. Nah, mari kita hindari hal-hal tersebut. Kita juga bisa dengan perkataan telepon orang-orang atau WA atau SMS. Kita bisa lakukan itu. Dengan punya banyak ya waktu ini kita bisa banyak melakukan perbuatan belas kasih sebetulnya tanpa kita sadari. Support mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ada permasalahan apa ya? Saya baru ngobrol juga sama suami saya. Kalau kita hidup suami istri sama anak-anak rukun, sukacitanya bertumbuh. Saya lagi bayangin kalau di rumah itu suami sama istri ribut terus. Orang tua sama anak ribut terus. Sementara harus di rumah saja. Bisa dibayangkan ya bagaimana keadaan di dalam rumah tersebut. Kata-kata lain, kita berterima kasih pada yang berbelas kasih. Jangan merasa rugi kita berkata terima kasih. Jangan merasa rugi kita senyum. Saya ingat satu kata-kata yang dikatakan oleh Mary Riana ya, menantu saya, dia bilang gini. Kalau kita senyum, kita memberi senyum ke orang, masa sih kita digebuk? Masa sih kita dipukul? Betul nggak? Jadi kita memberi, kita nggak perlu takut akibatnya. Mari kita beri senyum, beri semangat, beri perhatian, beri penghiburan dengan doa. Ya tadi seperti saya katakan tindakan, perbuatan, perkataan dan doa. Kita berdoa pada Tuhan supaya berbelas kasih kepada mereka yang pada saat ini sedang butuh belas kasih Tuhan. Kita bisa berdoa koronka, kita bisa berdoa rosario, kita bisa doa Yesus, Yesus, Yesus. Kita juga bisa doa Yesus, Engkau andalanku, Yesus, Engkau andalanku. Karena dikatakan oleh Tuhan, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolong aku putriku,
menyelamatkan jiwa-jiwa. Padukanlah penderitaanmu dengan sengsaraku, dan persembahkan semua itu kepada Bapa. Persembahkan semua itu kepada Bapa Surgawi untuk keselamatan orang berdosa. Itu ada di 1032. Yesus katakan, aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Baik, itu aja renungan kita tanggal 16 Juli. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas belas kasih-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami agar kami melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih yang Engkau kehendaki dalam perbuatan atau tindakan kami sehari-hari, dalam perkataan kami, dalam doa-doa kami. Kami juga sudah membahas beberapa contoh yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kami semua peka Tuhan, mau membuka mata kami, mau melihat sekeliling kami, apa yang dibutuhkan oleh mereka, dan mampukan kami untuk dapat berbelas kasih melalui doa-doa kami, melalui perkataan-perkataan kami, juga melalui tindakan-tindakan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. I may sing your praises now.